Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi bersama Ustadz Riki dalam pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, Anda semua, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar antum semua saat ini? Semoga semakin keren dan semakin soleh dan soleha ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang komputer ataupun laptop ya teman-teman. Minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana cara membuka dan juga menyimpan dokumen pada Microsoft Word ya. Semoga pelajaran minggu kemarin sering antum ulang-ulang kembali dan bisa menempel dalam pikiran antum gitu ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenal icon-icon standar yang ada pada pengolah kata Microsoft Word. Kenapa dia disebut dengan icon standar teman-teman ya? Karena ketika kita buka lembaran kerja Microsoft Word, icon-icon standar ini pasti akan sering digunakan ketika kita menggunakan Microsoft Word. Makanya dia disebut dengan icon standar ya. Apa-apa saja icon standar itu? Mungkin antum pernah melihat ada tulisan miring, ada tulisan bergaris bawah, ada tulisannya dibesarkan atau ditebalkan gitu ya. Nah, itu kita akan belajar sekarang. Oke. Nah, sebelum kita mulai, Ustadz akan buka dulu software Microsoft Word ya. Oke. Nah, lembar kerja Microsoft Word kita sudah dibuka dan ini masih ada kosong ya tulisannya ya. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara membuat huruf tebal ya, atau kita sebut dengan bold. Nah, antum perhatikan yang ada di komputer antum atau komputer Ustadz ya. Ini di sini ada icon B, itu singkatan dari bold ya. Ini adalah untuk membesar atau menebalkan tulisan. Kemudian yang kedua ada italic atau fungsinya untuk memiringkan tulisan ya. Kemudian ada juga yang underline atau icon U, itu gunanya untuk membuat garis bawah. Nah, ini akan kita cobakan satu persatu. Yang pertama itu ada huruf tebal. Nah, misalkan Ustadz buat di sini sebuah kata-kata, aku anak keren dan soleha gitu ya. Aku anak keren dan soleha. Nah, ini misalkan kata-katanya. Nah, contohnya misalkan Ustadz pengen buat nih kata-kata keren dan juga soleha ini Ustadz pengen tebalkan tulisannya ya, pengen dihitamkan lagi gitu ya. Karena ini Ustadz pengen menekankan kita tuh anak keren dan juga soleh dan soleha. Oke. Nah, caranya adalah antum harus aktifkan dulu tulisan keren ini. Diklik ya. Di awal K ini atau keren ini antum klik di sini. Kemudian antum klik dan tahan mouse antum. Klik kiri dan tahan. Nah, ini namanya drag. Ini namanya ada di drag ya. Diklik and drag namanya. Diklik dan tahan. Nah, sampai dia berwarna seperti ini. Ustadz ulangi lagi. Klik di sini. Klik kemudian tahan. Mouse antum atau yang klik sebelah kirinya itu tahan sampai di end. Nah, setelah keren ini antum klik and drag ini antum tahan tadi, silahkan pilih icon B ini. Nah, tanda dia aktif ini kan masih putih nih, masih biasa nih. Nah, silahkan antum klik icon B ini. 1, 2, 3 klik. Nah, dia akan berubah menjadi lebih hitam gitu ya, lebih tebal tulisannya. Ya.
Nah, ketika icon B tadi kan masih seperti ini warnanya tadi nih, ya. Sekarang sudah berubah menjadi warna orange atau oranye. Ketika sudah warna oranye ini, berarti icon bold kita sudah aktif berarti. Oke. Yang kedua, kita pengen buat soleh dan soleha ini juga tebal tulisannya ya. Kita arahkan kursornya ke arah di S ini. S awal ini ya. Klik di sini. Nah, setelah kursornya berada di sini, antum klik dan tahan mouse antum. Klik dan tahan. Ya, sampai di ujung. Sampai mana yang mau kita tebalkan tulisannya? Sampai ujung ya. Oke, sudah dilepas. Setelah itu, icon B-nya belum aktif kan? Nah, belum aktif nih icon bold-nya nih. Silahkan diklik icon bold-nya sekali. Ya, supaya dia berwarna oranye dan dia sudah aktif gitu ya. Sudah, 1, 2, 3. Klik. Nah, sekarang keren dan soleh-solehanya sudah bertulisan tebal teman-teman ya. Nah, berarti itu cara yang pertama adalah untuk membuat huruf tebal menggunakan icon bold atau B. Ya. Nah, itu cara yang pertama untuk menggunakan icon ini. Cara yang kedua teman-teman ya, Ustadz balikin lagi. Cara yang kedua, cara cepatnya nih. Cara cepatnya menggunakan keyboard yang ada di komputer atau di laptop antum. Cara yang pertamanya tadi itu cara yang paling cepat. Yang kedua ada juga nih cara yang cepat menggunakan keyboard ya. Yang pertama caranya adalah klik and drag atau klik dan tahan pas di keren ini. Pindahkan kursornya ke K dulu. Udah. Setelah itu setelah kita pindahkan, diklik dan tahan di sini sampai ke huruf N, huruf akhir. Sudah. Nah, setelah selesai, silakan antum pencet tombol yang ada di keyboard antum, tombol Ctrl tambah B. Kontrolnya ditahan, kemudian pencet tombol B. 1, 2, 3. Ceklek. Nah, berbarengan ya. Klik tombol kontrolnya dulu, ditekan kontrolnya lama-lama, ditahan, baru pencet tombol huruf B. Nah, ini dia keren, oke. Yang kedua, soleh dan solehanya kita klik kursornya, pindahkan ke S ini, klik. Sudah. Nah, kemudian klik tahan sampai ke soleha ujung. Nah, sudah klik dan tahan, lepaskan. Nah, pencet yang kayak tadi, tekan kontrol dulu, tahan, kemudian tambah dengan B. 1, 2, 3. Nah, sudah berubah jadi tebal tulisannya. Faham antum semua? Faham ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Icon standar yang kedua yang akan kita pelajari, yaitunya adalah huruf yang bergaris bawah atau kita sebut dengan underline ya. Fungsi underline ini sama seperti bold tadi itu. Kebanyakan ada yang ingin menekankan kata-kata gitu ya. Ada juga yang kata-kata asing dan sebagainya ingin kita kasih garis bawah, itu juga boleh ya teman-teman ya. Nah, cara menggunakan icon underline atau icon garis bawah. Caranya adalah kita masih pakai kata-kata yang ini teman-teman ya. Oke, kita masih pakai kata-kata yang ini. Caranya adalah sama dengan mengaktifkan huruf bercetak tebal tadi itu teman-teman, atau bold tadi. Caranya adalah Ustadz pengen misalkan memberi garis bawah pada tulisan keren dan juga solehanya. Ustadz pengen garis bawah gitu ya. Nah, sekarang caranya sama kayak tadi. Kita taruh atau letakkan kursornya di sini di awal K ini, klik. Sudah ngedip-ngedip kan? Nah, setelah itu diklik dan tahan sampai dia ke huruf N akhir. Kan keren nih. Sampai huruf N akhir. Dilepaskan. Kemudian setelah itu klik icon U atau underline teman-teman ya. Ini kan B-nya sudah aktif nih, tapi underline-nya belum aktif nih. Nah, sekarang kita klik ya. 1, 2, 3. Nah, keren kan? Ada garis bawahnya sekarang. Yang kedua,
soleh dan solehanya kita pindahkan pertama kali kursornya ke S, belakang S ya, 1, 2, 3 klik. Nah, setelah itu diklik dan tahan di sini. Klik dan tahan di sini. 1, 2, 3 klik dan tahan sampai ke ujung. Soleh soleha sudah. Setelah selesai langsung diklik icon underline atau U garis bawah. Ya, 1, 2, 3. Keren. Kerennya di garis bawah, soleh-solehannya juga di garis bawah. Itu cara yang kita gunakan pada komputer ini gitu ya. Ingat teman-teman ya, bold dan underline tadi itu aktifnya dengan cara kita klik home dulu ya. Tadi kan ada tab Riki Okta, insert, page layout ya. Nah, sekarang klik home dulu tadi awalnya. Klik home dulu, baru muncul bold, italic, dan underline ya. Nah, yang kedua adalah kita sudah belajar bagaimana cara mengaktifkan icon underline atau garis bawah. Paham semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masuk sekarang yang ketiga. Oke, yang ketiga kita akan masuk ke icon yang standar yang lainnya adalah icon huruf miring atau italic ya. Nah, ini dia yang ada di tengah-tengah ini teman-teman nih. Antum klik tab home, kemudian ada i di sini, i miring ya. Itu disebut dengan icon italic. Nah, cara mengaktifkannya adalah sama dengan icon bold dan juga icon underline tadi ya. Caranya adalah silahkan antum klik kata-kata yang ingin antum memiringkan tulisannya. Misalkan kita pengen yang keren nih, kita miringkan nih tulisannya nih. Klik kursornya di sini, kemudian klik dan tahan untuk mengaktifkan tulisan ini sampai keren. Nah, kemudian diklik icon italic ini. 1, 2, 3. Nah, miring dia. Sudah warna orange kan? Nah, berarti sudah aktif nih, udah miring kan? Nah, sekarang lanjut ke yang kedua. Tulisan soleh dan soleha juga ingin kita miringkan nih misalnya. Klik kursornya di sini. Setelah itu, klik dan tahan soleh soleha ini sampai ke ujung. Klik dan tahan kursor ini sampai ke ujung. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita klik icon italic. Nah, sekarang belum aktif kan ini? Nah, tuh, belum aktif. Kita klik lagi ini. 1, 2, 3. Nah, sudah aktif semua. Oke. Nah, ini adalah icon italic miring ini biasa digunakan ketika kita ingin menekankan sesuatu kata-kata atau penyerapan bahasa asing di luar bahasa Indonesia ya. Misalnya kalau kita pakai bahasa Minang, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jawa. Nah, itu kalau di tulisan bahasa Indonesianya itu harus dimiringkan teman-teman ya. Nah, itu aturannya. Oke teman-teman, kita sudah belajar 3 icon standar yang digunakan di Microsoft Word. Ada icon apa yang pertama tadi? Oke, icon bold. Yang kedua ada icon underline. Yang ketiga ada icon italic. Ya, silahkan dipelajari lagi, diulang-ulang lagi, karena ini adalah akan sering antum gunakan nanti ketika menggunakan software Microsoft Word. Oke. Itu baru cara pertama yang kita gunakan untuk memiringkan tulisan ya. Klik tab home, kemudian diaktifkan tulisannya dengan cara klik dan tahan tadi, kemudian baru klik icon italic ya. Yang kedua caranya adalah sama dengan icon bold dan underline tadi. Diklik dulu bagian ininya, bagian kata yang ingin kita miringkan, klik dan tahan gitu ya. Sudah. Nah, ini kan sudah aktif i-nya nih. Nah, kita pengen mengembalikan ke semula misalkan nih. Nah, itu caranya diklik lagi icon i-nya ini ya. Nah, itu dia akan kembali lagi ke bentuk semula ya. Nah, soleh-soleha ini kita coba balikan lagi ke awal. Ini kan masih miring nih, masih aktif nih. Setelah kita klik dan tahan, kemudian diklik icon italic. 1, 2, 3, lihat perubahannya.
Nah, nggak miring lagi kan? Nah, cara yang kedua untuk menggunakan icon italic tadi dengan menggunakan keyboard antum ya. Cara cepatnya, klik dan tahan ketika di keren ini. Nah, silakan ditekan tombol kontrol, tahan kontrolnya. Sudah, ditahan terus. Terus setelah itu ditambah dengan menekan tombol I. 1, 2, 3. Nah, miring kan? Dan dia sudah aktif juga nih. Yang kedua, kata-kata soleh-soleha juga ingin kita miringkan kayak tadi. Diklik dan tahan di sini. Kemudian tekan tombol kontrol ditahan dan juga tombol I 1 2 3 selesai. Oke, paham semuanya? Paham. Alhamdulillahirabbil alamin.